untuk ngobrol berbagai macam. Selamat datang malam hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang akan kita bincangkan malam hari ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita dan keindonesiaan kita. Tapi sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan, mendengarkan lagu Indonesia Raya dulu. Cukup didengarkan. Monggo admin. Terima kasih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Baru saja kita melihat di tayangan di televisi bahwasanya ada perbincangan, bahkan dikatakan pertengkaran di sebuah bandara antara seorang anggota DPR dan seorang anak jenderal berbintang 3. Kira-kira apa yang terjadi saat itu, atau apa potret yang bisa kita lihat dalam momentum itu, bahwa ternyata nilai-nilai budi pekerti sepertinya sudah tidak ada di ranah kita, baik di tengah baik di institusi politik, di institusi negara, maupun di perilaku masing-masing orang individu. Inilah yang sangat memprihatinkan. Institut KHD dan Buletin Nangningnong menyelenggarakan serial diskusi membahas mata air budi pekerti di seluruh Nusantara. Ada nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pijakan kita bersama, yang hari ini sepertinya diabaikan dalam dunia pendidikan kita. Akhirnya output yang bisa kita lihat sampai hari ini adalah potret-potret semacam yang di tayangan TV tadi. Bahkan kalau ada tayangan baru lagi soal kriminalitas seorang anak yang dipersekusi oleh temannya sendiri di sebuah daerah Malang kalau nggak salah, itu juga kondisi yang memprihatinkan kita dalam kita berbangsa dan bernegara. Apakah potret-potret semacam ini, jika tidak kita memperjuangkan nilai-nilai yang sangat luar biasa di seluruh Nusantara ini kita akan meninggalkan luka lagi di 2045 nanti, bahwasanya generasi muda harus diisi dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai budi pekerti, mata air pekerti seluruh Nusantara. Untuk itu, mari agar apa yang kita lontarkan nanti menjadi sesuatu yang baik, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Untuk itu, proses seluruhnya dalam diskusi ini saya serahkan kepada sang moderator, Bapak Aji Pamuji Raharjo dan Ibu Yuni Lestari. Monggo Mas Aji, waktu sepenuhnya saya serahkan. Baik, terima kasih pada Bapak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dialog tiga daerah adalah sebuah ikhtiar bersama untuk menggali, mengenali kembali nilai-nilai lokal yang ada di seluruh Indonesia. Pada dialog malam hari ini, kita akan menampilkan dari daerah Jawa Timur. Telah hadir bersama kita Dr. Andes Suryo Wido MPD dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Untuk selanjutnya, pada malam hari ini juga hadir Bapak M. Taufik Ridho MSc dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Begitu pula pada malam hari ini ada kehadiran seorang budayawan Mandar, Sulawesi Barat. Beliau adalah Bapak Bustan Basir Maras, MA. Kita semua berharap bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia bisa memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Ada nilai luhur yang telah ditanam oleh para pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada malam hari ini bisa menjadi oase baru untuk memberikan sedikit kesejukan bagi kenyataan yang ada di Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sigit di awal. Saya kira itu menjadi keprihatinan kita sebagai bangsa yang selalu mengatakan bangsa yang berbudaya, yang selalu mengatakan bangsa yang religius. Tapi faktanya ada berbagai macam hal yang di luar dan jauh dari apa yang disebut budi pekerti. Bapak Ibu sekalian para tamu undangan yang terhormat, Bapak Ibu sekalian para narasumber yang terhormat, mudah-mudahan ikhtiar kita menjadi sebuah fase kecil bagi negara tercinta Indonesia. Untuk itu, dipersilahkan pada pemateri yang pertama kepada Dr. Andes Suryo Wido MPD dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur untuk mempresentasikan 15 menit dari sekarang. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Andes Suryo Wido MPD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan selamat salam sehat, rahayu. Ibu Bapak sekalian, saya akan mempresentasikan yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, namun akan saya tayangkan sesuai dengan temanya pada malam hari ini, yaitu tentang menimba mata air budi pekerti. Dalam hal ini akan saya coba untuk melalui seni pertunjukan wayang topeng Malang. Kenapa wayang topeng? Karena di Jawa Timur ada tradisi besar dan tradisi kecil. Salah satu tradisi besarnya ini adalah pertunjukan wayang topeng. Di dalam pertunjukan wayang topeng ini memiliki berbagai macam tulodo, ya, tulodo atau pemahaman tentang budi pekerti. Nah, ini akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai suluan dulu. Nah, suluan wayang topeng setelah jejeran itu ada suluan dengan bentuk yang semacam ini. Saya coba untuk melakukan, tapi suara saya tidak sebagus suara dalam.
yang maringono yang dunging jonggo ngapurancang asta Siti api toyo doyo Siti lemah toyo banyu doyo dayaning marang manungsa Kumelaring jagat ana angin manungsa kanggonan angin Kumelaring jagat ana banyu manungsa kanggonan banyu Kumelaring jagat ana geni manungsa kanggonan geni Suluk ini adalah suluk yang pertama setelah gending jejeran selesai. Jadi yang pertama ini adalah merupakan budi pekerti bahwa manusia itu yang pertama harus menunjukkan hormatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang maringono yang artinya Tuhan yang menguasai segala kekuasaan. Lunging jonggo ngapurancang asto artinya ketika menghadapi Tuhannya, menghadapi leluhurnya, menghadapi orang yang lebih tua dan sebagainya, harus menundukkan kepala dengan ngapurancang asto. Ngapurancang asto ini saya kira kalau orang Jawa sudah paham, tetapi dalam bahasa Indonesianya saya agak kurang bisa mengalihkan atau memadan katanya dengan ngapurancang atau itu artinya bahwa kedua tangan itu diletakkan telapaknya menghadap ke belakang, diletakkan di bawah pusar gitu. Siti api toyo doyo, siti lemah toyo banyu. Artinya bahwa di dalam kehidupan ini manusia diumpamakan sebagai tanah yang mempunyai kekuatan, dan mempunyai segala sesuatu, yaitu mempunyai api, mempunyai air, udara dan sebagainya. Maka kekuatan dari daya atau kekuatan itu ada dalam manusia. Ada angin, ada banyu, ada geni, dan sebenarnya masih ada lagi karena ini panjang, maka saya potong sekian saja, jadi masih ada udara dan sebagainya. Saya menyimpulkan bahwa budi pekerti itu adalah bersifat kedaerahan atau bersifat lokal jenius, maka sebenarnya budi pekerti itu adalah sistem nilai budaya menurut Kunchana Ringat, bahwa sistem nilai budaya adalah sesuatu pola pikir, perilaku, adat istiadat, yaitu masuk regi dan kekerabatan, hubungan vertikal dan horizontal yang dianggap dan diyakini akan kebenaran kemuliaannya oleh suatu masyarakat atau kearifan lokal. Dengan demikian, kearifan lokal, budi pekerti ini memang bersifat lokal. Jadi belum tentu budi pekerti sikap itu di daerah satu sama dengan di daerah lain. Untuk ini maka hubungan antara Tuhan, sesama manusia dan alam ini menjadi satu kesatuan di dalam satu perilaku budi pekerti. Sistem nilai budaya itu adalah sumbernya pada cita-cita hidup yang nikmat, hidup yang bahagia, hidup yang baik dan hidup yang sempurna, harapannya begitu. Maka di dalam untuk menuju ke hidup yang nikmat, bahagia atau cita-cita itu, yang pertama ada norma, kemudian ada sesuatu yang berhubung antara manusia dengan Tuhannya dengan melakukan ritual, kemudian ada sangat atau waktu tertentu, kemudian ada tuntunan, kemudian ada komunikasi antara sesama manusia dan dengan yang dipertuhan, kemudian ada struktur hierarki. Jadi ada orang tua, ada anak, ada cucu, ada sahabat, ada teman, kemudian ada pula
hubungan antara pimpinan dan bawahan yang semuanya itu diharapkan menjadi satu kesatuan yang harmonis, nikmat, supaya menjadi satu hubungan yang akhirnya diterapkan dalam sebuah perilaku. Perilaku ini kesemuanya akan menjadikan satu sikap di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, perilaku yang dimaksud ini bukan hanya sikap dalam fisik saja, tapi termasuk sikap di dalam kejiwaannya. Nah, konsep budi pekerti, konsep budi pekerti ini di dalam pemahaman di wayang topeng itu ada semacam ini, ada keakuan, kemudian ada Tuhan, menuju ke Tuhan, kemudian dilakukan dengan sebuah religi dan berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan ini adalah lingkungan bisa alam semesta, bisa lingkungan dengan dirinya sendiri, lingkungan dengan masyarakat, bahkan lingkungan dengan makhluk yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dan ini semuanya akan dilakukan melalui perilaku secara batiniah dan jasmaniah. Di dalam seni tradisional wayang topeng Malang itu ada budi pekerti itu melalui 3 unsur, yaitu ideologi, unsur utama dan unsur penunjang. Ideologi itu adalah hubungan perilaku yang ada di dalam pertunjukan wayang topeng yang bisa dikaitkan dengan hubungan kemanusiaannya. Nah, unsur utamanya adalah pertunjukannya itu sendiri, unsur penunjangnya adalah hasil-hasil di dalam pertunjukan, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam tuntunan maupun tatanan di dalam suatu pertunjukan wayang topeng itu sendiri. Di dalam ideologi seni tradisi itu ada keyakinan, ini dilakukan melalui ritual, kemudian diungkapkan melalui cerita di dalam pertunjukan wayang topeng, kemudian di dalam cerita ini akan ada tujuan dan cita hidup, dan untuk menuju ke hubungan yang lebih nyata antara dirinya dengan yang dipertuhan, yaitu melalui ubur rampen atau peralatan. Nah, di dalam konsep karakter konstruksi isi topeng Malang itu ada 5 macam. Yang pertama adalah majek. Majek adalah mananya kokoh, dalam bahasa Jawanya jatuh, dalam bahasa Jawa Timur. Jatuh itu kokoh. Jadi harus punya kepribadian yang kokoh, yang jatuh gitu ya, untuk tidak melakukan sesuatu yang tergoda dengan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah mapak, yaitu secara fisik mapak adalah ngadep atau berhadapan, bukan dalam posisi miring atau serong. Artinya ngadep adalah benar-benar berani menghadapi segala sesuatu atau wani. Maka di dalam pertunjukan wayang topeng, kalau ada peperangan itu tidak ada saling bunuh-membunuh. Tetapi yang ada setelah kalah itu diguak atau dibuang, dilempar. Kenapa demikian? Karena di dalam kehidupan itu tidak akan ada yang bisa dimatikan atau dihancurkan, tetapi semuanya akan berhadapan atau hidup bersama, berdampingan untuk saling melihat, saling menghargai, saling menghormati. Dan di dalam kehidupan pasti ada unsur jelek, ada unsur baik, dan sebagainya. Tinggal manusianya bisa memilih yang mana yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah megeng, yaitu mengendalikan diri, baik sebagai kontrol emosi maupun kontrol tenaga, agar tidak berlebihan atau over, atau sebaliknya terlalu lemah. Oleh karena itu, di dalam konsep wayang topeng melakukan sesuatu yang serasi seimbang yang berada di dalam tidak terlalu dan tidak kurang. Artinya adalah segala sesuatu yang bisa terkontrol, kalau kelebihan bisa dikurangi, kalau kurang bisa ditambah. Jadi ini adalah megeng. Kemudian yang keempat adalah mapan, yaitu menempati tempat yang semestinya dalam kondisi yang tepat, benar, tidak ragu, tidak kacau. Mapan adalah posisi sempurna sebelum dan sesudah melakukan berbagai macam gerak. Artinya manusia itu bisa mendudukkan dirinya pada tempatnya. Saya sebagai apa, berlaku bagaimana,
dan bagaimana saya menghadapi orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, bagaimana menghadapi pemimpin dan menghadapi guru dan sebagainya. Maka ini adalah orang yang sudah mapan, yang sudah diharapkan untuk menuju sesuatu cita-cita di dalam hidup. Kemudian yang terakhir adalah mengku, adalah menguasai dari segala aspek baik lahir maupun batin, sehingga kesemuanya berjalan mengalir sebagai air sungai yang tidak lagi diperintah dan diarahkan. Artinya bahwa kalau sudah sampai mencapai tingkat yang mengku, ini adalah manusia yang sudah mendekati kesempurnaan dalam hidup. Ya, sudah tidak lagi diperintah, tidak lagi dikendalikan, ya, tidak lagi dikuasai oleh lahir maupun batin, tetapi sudah siap untuk melakukan sesuatu budi pekerti yang diharapkan yang sempurna. Untuk itu kelima aspek di dalam pertunjukan wayang topeng ini hanya sebagai satu contoh atau tauladan di dalam proses kehidupan manusia. Sebenarnya masih banyak karena waktunya sangat sedikit, maka saya hanya mengambil bagian yang kecil ini. Saya kira cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Andes Suryo Wido, MPD, yang mengawali dengan suluk, sebuah tradisi yang menurut saya memiliki berbagai macam nilai di dalam suluk tersebut, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Bapak Suryo. Pada sisi yang lain, saya kira budi pekerti adalah sistem nilai yang bersifat lokal. Beliau mengutip Profesor Punceroningrat, saya kira. Dan saya kira itu juga dibenarkan juga. Maka setiap daerah pasti memiliki sistem nilai yang menjadi kompas bagi setiap warga masyarakatnya. Ikhtiar kita pada konteks dialog tiga daerah adalah untuk kenali kembali sistem nilai tersebut. Sehingga mudah-mudahan kita bisa mempengaruhi pemangku kebijakan. Dan apa yang disebut moral, etik, dan sebagainya itu harus berbasis pada sistem nilai yang berada di lokal daerah yang ada di seluruh Indonesia itu. Tentunya tidak bisa menyeragamkan sistem nilai itu. Biarlah daerah-daerah itu berkembang untuk mengatur dirinya dengan sistem nilai yang telah ditanam oleh para pendahulu kita. Terima kasih Bapak Dr. Andes Suryo Wido, MPD. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak M. Taufik Ridho, MSc. Terima kasih. Menit dari sekarang. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak pakai PowerPoint ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Silakan. Saya menceritakan saja. Oke. Jadi karena konsepnya kita kan saling berbagi, saling talk show, lalu juga berbagi ilmu dan sebagainya. Nah, di sini saya sebagai salah satu perwakilan dari daerah, yaitu dari Jambi. Nah, kalau sebelumnya tadi pembicara tadi menjelaskan tentang pembelajaran budi pekerti di Malang ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah, saya coba menjelaskan sih. Membagilah intinya dalam bahasa yang lebih sederhana itu membagikan pengalaman atau membagikan apa yang terjadi, apa yang dilakukan di Jambi. Nah, di Jambi budi pekerti itu sendiri sudah lekat dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi. Jadi kalau kita tarik ke belakang bahwa masyarakat Jambi ini umumnya menganut budaya Melayu. Jadi budaya Melayu seperti mengikuti dari budaya kerajaan di Riau, Kerajaan Siak, lalu juga budaya dari Minangkabau dan juga dari budaya dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, poinnya apa di sini? Poinnya adalah bahwa masyarakat Jambi ini bukan masyarakat yang lama. Maksudnya bukan masyarakat yang lama itu seperti apa? Maksudnya itu bukan masyarakat yang sudah ada sejak
dulu gitu. Seperti kita misalkan ada di Sumatera Barat, lalu seperti kita lihat ada juga di Jawa, itu mereka masyarakatnya itu sudah terbentuk sudah lama. Sedangkan di daerah Jambi sendiri pembentukan budayanya itu berdasarkan para pendatang-pendatang yang datang di Jambi seperti itu. Namun pertanyaannya adalah apakah ada nilai-nilai tradisional meskipun kebanyakan masyarakat yang ada di Jambi ini adalah pendatang atau misalkan berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, mayoritas di Jambi ini adalah sukunya, kalau di sini ada Jawa, ada yang dari Sumatera Barat, dan juga ada yang suku asli Jambi. Nah, suku asli Jambi di sini pada dasarnya sebenarnya suku orang Jambi di sini adalah orang Melayu yang menggunakan bahasa Melayu yang mirip dengan bahasa di Sumatera Selatan, dan juga bicara soal akhlak lalu juga budi pekerti. Masyarakat di Jambi mengikuti tradisi dan mengikuti nilai-nilai yang ditanamkan dari beberapa daerah tadi, daerah-daerah yang menyumbang proporsi penduduk di masyarakat Jambi. Jadi di sini dalam satu provinsi itu memiliki budaya yang cukup signifikan, kadang-kadang berbeda. Contohnya ketika kita berjalan di daerah selatan, kita akan bertemu dengan masyarakat yang cenderung berbudaya seperti masyarakat Sumatera Barat. Sedangkan kalau kita berjalan sedikit ke timur, daerah Jambi, kita akan bertemu dengan masyarakat yang memiliki budaya dari daerah-daerah seperti daerah Bugis atau daerah-daerah Indonesia Timur lainnya seperti itu. Nah, disinilah keunikannya. Lalu apa yang terjadi ketika mereka semua itu bergabung? Dari yang tadi ada yang di daerah selatan, lalu ada juga yang di daerah timur misalkan. Nah, ketika mereka bergabung atau ketika mereka berinteraksi, timbullah nilai baru yang dalam tanda kutip disepakati oleh antar masyarakat ini. Seperti itu. Namun secara umum, nilai-nilai yang ada di masyarakat di Jambi adalah nilai-nilai kebudayaan Melayu. Kalau kita pernah dengar istilah, kalau dari Sumatera Barat itu ada istilahnya adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Artinya adatnya itu berdasarkan nilai-nilai dari Sara atau syariah atau agama Islam, karena kebanyakan masyarakat Sumatera Barat itu kan agamanya Islam. Nah, pada masyarakat Jambi itu sebagian memiliki nilai yang serupa. Oleh karena itu, makanya nilai-nilai masyarakat Jambi kurang lebih sama dengan masyarakat Sumatera Barat. Lalu juga kurang lebih sama dengan masyarakat dari Riau, seperti itu. Nah, itulah nilai-nilai yang ada di masyarakat Jambi yang tumbuh, yang tadi kita runtut dari awal, yaitu dari bagaimana struktur masyarakat Jambi, lalu juga bagaimana nilai-nilai yang ada di masyarakat Jambi, dan terciptalah sebuah nilai-nilai dari masyarakat yang majemuk ini, terciptalah sebuah nilai-nilai yang disepakati atau yang digunakan oleh keturunan-keturunan masyarakat Jambi hingga saat ini. Salah satunya adalah dengan mengacu kepada nilai-nilai agama Islam tadi ya, yang kita pahami tadi. Nah, dari situlah ketika kita berbicara tentang pendidikan, khususnya pendidikan budi pekerti, pasti tidak akan jauh dari tuntunan-tuntunan syariah. Nah, di Jambi sendiri, masyarakat masih banyak meyakini bahwa untuk membentuk sebuah
akhlak yang baik atau sebuah budi pekerti yang baik atau sebuah perilaku yang baik itu memerlukan pemahaman yang baik dari agamanya. Dalam hal ini adalah agama Islam. Nah, disitulah nilai-nilai itu tumbuh. Lalu bagaimana praktiknya? Nah, pada praktiknya masyarakat Jambi mengenal istilahnya mereka sangat suka atau sangat merekomendasikan anaknya untuk disekolahkan di sekolah-sekolah agama dan juga sekolah-sekolah yang berbasis pondok pesantren itu ya. Jadi sekolahnya itu ditempatkan di sebuah pondok gitu ya. Jadi menetap di pondok. Nah, untuk masyarakat-masyarakat yang asli Jambi, mereka meyakini bahwa dengan menempatkan anak di sana, maka anak tersebut keluarannya atau outputnya nanti akan memiliki budi pekerti yang baik, seperti itu. Nah, permasalahan yang timbul terkadang ketika sudah keluar itu hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua sebelumnya. Namun budaya yang timbul adalah seperti itu. Jadi mereka menyekolahkan anaknya di agama, lalu setelah itu dengan harapan bahwa akhlak dan budi pekertinya nanti baik seiring dengan pemahaman mereka beragama juga yang baik, seperti itu. Nah, itu di masyarakat Jambi. Lalu dengan pergeseran era modern saat ini, tentu banyak permasalahan yang timbul. Salah satunya adalah ketika masyarakat ini sudah menghadapi kemajuan teknologi. Jadi masyarakat sudah ketemu dengan internet, lalu dan ketemu dengan handphone dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat di sini mulai tergerus budi pekertinya. Seperti itu. Apakah masih relevan? Nah, pertanyaannya kan apakah masih relevan dengan cara lama, yaitu menyekolahkan anak kita dengan basis syariah, ya dengan harapan mereka memiliki budi pekerti yang baik. Nah, sejauh ini masyarakat di sini masih percaya menitipkan dengan menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang berbasis agama akan memberikan keluaran atau output seorang anak yang memiliki budi pekerti yang baik, seperti itu. Nah, kurang lebih itu gambaran dari masyarakat di Provinsi Jambi. Nah, ketika tadi kita bicara tentang nilai-nilai yang timbul, lalu juga ada beberapa nilai di beberapa daerah Jambi itu yang masih sangat mengakar, yaitu tentang kesukuan. Jadi mungkin kalau kita pahami kayak misalkan di Medan, lalu di Medan yang masih menggunakan marga seperti itu, atau di Padang masih menggunakan marga. Nah, di Jambi meskipun tidak menggunakan marga, mereka masyarakat ini masih memiliki ikatan keluarga. Gitu. Misalkan saya memiliki ikatan keluarga dengan paman atau kalau di sini sebut dengan pakcik seperti itu. Lalu juga bapak tuanya, Pak Wo seperti itu. Nah, itu tidak hanya terbatas pada keluarga yang dekat saja, tetapi pada keluarga yang jauh. Jadi misalkan saya memiliki sepupu seperti itu. Nah, sepupu saya ini kita masih menganggap keluarga. Dan ini dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika kita melakukan sebuah hal yang negatif, misalkan kita melakukan sebuah hal seperti kita contohkan tadi, misalnya memaki-maki orang tua, seperti itu yang dicontohkan di awal tadi, maki orang tua dan sebagainya, maka masyarakat itu merasakan mereka memiliki konsekuensi kekeluargaan itu. Oh, nanti nama keluarga saya jelek. Oh, nanti saya bisa ditegur oleh keluarga besar dan sebagainya. Nah, karena mereka memiliki nilai kekeluargaan yang sangat tinggi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu pondasi penting menurut saya yang sampai saat ini masih
dimiliki kebanyakan oleh masyarakat di sini, tentang bagaimana mereka menghormati orang lain karena mereka merasa memiliki sebuah ikatan batin yang dalam konteks kekeluargaan seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin saya bisa sharingnya tidak terlalu banyak ya. Nanti mungkin kalau kita mau diskusi bisa sharing banyak lagi tentang pendidikan budi pekerti di sini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, yang pertama tadi adalah masyarakat Jambi ini saat ini kondisinya sudah majemuk, artinya bukan saja masyarakat yang dalam satu jenis masyarakat seperti itu, satu jenis suku maksudnya. Nah, yang kedua adalah dengan perkembangan teknologi, semakin banyak juga orang tua yang sudah istilahnya harus memutar otak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan budi pekerti tadi, penyimpangan budi pekerti, misalkan suka marah-marah dan sebagainya seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu tentang nilai dari kekeluargaan yang tinggi, sehingga saling menghormati meskipun dia itu keluarganya sangat jauh, misalkan seperti itu, karena mereka memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi meskipun tidak dalam suatu konteks yang kita sebut misalkan marga ya, kalau di Padang atau di Medan ya mungkin Medan lebih kuat kan ketika satu marga atau tiket pulang dan sebagainya. Nah, kalau di Jambi meskipun mereka tidak menggunakan itu, mereka istilahnya misalkan dalam satu datuk atau gimana gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu Pak Aji, mungkin sharing-sharing dari saya. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan gambaran-gambaran dari di daerah ya. Mungkin nanti saya juga banyak belajar dengan daerah-daerah lainnya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Aji. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik Ridho MSc. Beliau dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang perlu digarisbawahi saya kira tentang teknologi ternyata memberi dampak. Sisi positifnya tentu iya, tapi dampak negatif juga saya kira itu menjadi permasalahan kita bersama. Beliau Pak Taufik menjelaskan bagaimana dinamika masyarakat Jambi, dan masyarakat Jambi saya kira berdekatan dengan masyarakat Melayu, maka beliau tadi menyampaikan adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Saya kira itu menjadi dasar bagaimana masyarakat Jambi menjaga lingkungannya dalam konteks budi pekerti. Di sisi lain juga ada ikatan keluarga yang saya kira merekatkan bagaimana penghormatan dan sebagainya itu pasti terjaga. Dan sekali lagi Mas Taufik menekankan modernisasi ternyata memberi pengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Terima kasih Mas Taufik atas pemaparannya, dan saya kira menjadi pemahaman baru bagi kita semua. Untuk selanjutnya dipersilakan dipersilakan pada Ibu Yuni untuk memanggil narasumber selanjutnya. Dipersilakan Ibu Yuni. Terima kasih Pak Aji. Selamat malam saya ucapkan kepada para narasumber dan para hadirin yang malam ini sudah berkenan untuk bergabung dalam dialog 3 daerah. Berikutnya saya persilahkan kepada narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Bustan Basir Maras, MA. Beliau adalah budayawan Sulawesi Barat. Ya, akan kita dengarkan bersama bagaimana pendapat beliau mengenai budi pekerti yang dikaitkan dengan budaya atau adat istiadat di Sulawesi Barat. Kami persilahkan Bapak Bustan Basir. Ya, Ibu bisa mendengar suara saya ya, Istana? Bisa, Bapak. Oke, karena waktunya mepet, saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pemateri, Pak Taufik tadi ya dari Jambi dan yang dari Malang tadi, Bung Sigit, yang
saya selalu hormati, cintai, banggakan. Kapan-kapan ketemu lagi Om Sigit. Ini pandemi memisahkan kita 1-2 tahun terakhir ini, dan rumah saya di Jogja agak terlantar, tapi insya Allah segera balik lagi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, singkat padat saja. Yang pertama, saya akan bicara nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan orang Mandar atau Sulawesi Barat ya. Saya yakin tidak semua orang paham betul letaknya di mana Sulawesi Barat itu berada. Mudah-mudahan ini gambarnya gak kelihatan ya, karena laptop lagi saya pakai kerja tadi ini, jadi saya pakai tab. Baik, saya gambarkan dulu letak posisi Mandar itu di mana, supaya bisa memahami letak wilayahnya, karena saya kira tidak semua ada di forum ini paham letak wilayahnya. Jadi suku bangsa Mandar itu adalah salah satu suku bangsa besar dari 4 suku bangsa besar yang ada di Sulawesi Selatan pada saat itu. Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar. Nah, Mandar itu kalau mau tahu persis letaknya, dia adalah di pantai barat Sulawesi. Jadi kalau lihat peta yang berbentuk huruf K itu, dia persisnya ada di bokong, ya, di pinggangnya Pulau Sulawesi. Nah, gitu kira-kira. Nah, sekarang sudah kebayang. Kemudian tahun 2004 daerah ini memekarkan diri menjadi Provinsi Sulawesi Barat yang secara umum dulu dihuni oleh suku bangsa Mandar itu, ya. Oke. Luas daerahnya Sulawesi Barat itu atau suku bangsa Mandar itu mulai dari yang namanya Paku. Paku itu berbatasan dengan Kabupaten Pindrang. Ya, Kabupaten Pindrang masuk di Sulawesi Selatan sekarang, dan di utara itu perbatasannya dengan Sulawesi Tengah, berbatasan persis dengan Kabupaten Donggala namanya, dan di barat itu seluruhnya adalah pantai, sepanjang pantai. Jadi Sulawesi Barat itu sepanjang pantai sampai di perbatasan Sulawesi Tengah, dan di timur itu berbatasan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah juga. Bapak Ibu sekalian, suku bangsa Mandar itu terkenal sebagai pelaut ulung ya, dengan maritimnya dan juga konsep-konsep agraris yang kuat. Nah, dari gambaran ini kemudian kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang yang hidup dalam situasi agraris dan maritim. Dan saya sampai hari ini percaya apa yang dikatakan oleh Durkheim, bahwa manusia itu memiliki makro dan mikrokosmos, mikrokosmos dan makrokosmos. Di dalam budaya Jawa juga ada dunia alit atau dunia kecil dan dunia besar. Kalau pakai lebih tinggi lagi, pakai tasawufnya Siti Jenar itu, manunggaling kaulo Gusti, nanti itu ada dunia kecil dan dunia besar. Gitu. Di Mandar juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Nah, di Mandar itu saya ceritain sedikit historinya. Abad ke-16 ya, antara abad ke-15 dan 16 itu di Mandar terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar yang namanya Perjanjian Tamajarak 1 dan 2 atau yang dikenal dengan istilah Sipa Mandar, Forum Sipa Mandar, yaitu forum bersatunya 7 kerajaan di pegunungan atau yang agraris dan 7 kerajaan di pesisir atau yang maritim. Jadi dari dulu, dari abad ke-16 itu orang Mandar sudah memiliki konsep keseimbangan daratan dan lautan. Ini yang menarik. Nah, setelah saya pelajari dalam literatur dalam skala dunia, memang di abad ke-15 dan 16 itu terjadi sebuah kebangkitan kemanusiaan yang luar biasa, karena rupanya di sekitar 15, 16 sampai 17 itu juga terjadi Renaissance ya, juga terjadi Aufklärung, kira-kira begitu. Nah, saya sebagai orang Mandar tentu bangga atas peristiwa Sipa Mandar itu. Nah, di dalam peristiwa Sipa Mandar atau Tamajarak 1 dan 2 itu dilahirkan sebuah kesepakatan antara 7 kerajaan di pesisir dan di hulu untuk saling menyayangi dan mencintai. Nah, misalnya salah satu bunyi perjanjiannya mengatakan Mu'amil Saitau Andian dia laeng Sitinaya di Pepatuan dia teta. Dia mengatakan bahwa kalau kita bersatu itu intinya saya bahasa Indonesia.
suku-suku besar ini yang ada di pegunungan dan di daratan bersatu, maka dia akan bersatu seperti alung yang kita pakai menumbuk padi. Tapi kalau dia retak, dia kemudian hancur, dia akan hancur seperti periuk yang terbuat dari tanah. Nah, di dalam perjanjian itu dia mengatakan kalau alung itu bagaimanapun dihempaskannya tidak akan pernah berpisah. Ini kesatuan manusia. Tetapi kalau periuk dari tanah sekali saja dia hancur, itu sudah tidak bisa disatukan kembali. Jadi dalam sastranya itu disebut dengan andiam mutudian jamu-jamuan. Nah, tapi kalau kita terbuat seperti panci yang terbuat dari kaleng dan seterusnya kan bisa malarue ditiri, bisa direkatkan kembali. Tapi kalau yang terbuat dari tanah itu hancur. Begitulah orang Mandar menggambarkan kehidupan dan persaudaraannya untuk saling menyayangi sejak abad ke-16 itu. Karena kita perlu catat sebelum abad 16 itu memang terjadi perang besar antara Goa dengan Mandar, kemudian juga dengan Bone dan seterusnya. Ada beberapa peperangan. Belum lagi di intern Mandar sendiri, misalnya adanya kerajaan baru yang datang yang dibawa oleh Sriwijaya ke tanah Mandar, tempatnya siapa tadi Mas Taufik ya, Sriwijaya sih tapi lebih ke ke Palembang ya. Itu membuat kerajaan baru yang namanya Pasokoran. Ini historinya saja. Yang menarik adalah di dalam perjanjian-perjanjian itu para tetua kita selalu menyusulnya, dan ini menarik Om Sigit karena sebenarnya saya sudah menulis bukunya bersama dengan almarhum Romo Iman Budi Santosa. Sudah jadi bukunya sebelum beliau meninggal. Jadi saya masih menyimpan naskahnya dan belum saya terbitkan. Judulnya Nasihat Hidup Orang Mandar, Nilai-nilai Budi Pekerti. Jadi Mas Iman sebagai orang Jawa, setelah saya ceritakan berbagai petuah-petuah di Mandar itu sangat tertarik dan meminta saya membawa semua petua-petua Mandar itu lalu kami olah bersama dan alhamdulillah bisa menjadi sebuah buku. Masih saya simpan naskahnya Om Sigit. Nah, di dalam nasihat Mandar misalnya mengatakan dawayumu mupakai taulain. Jadi jangan engkekan bajumu kepada orang lain, jangan memaksakan kehendak kepada orang lain karena bajumu itu tidak cocok dengan orang lain gitu. Atau misalnya di nasihat lain mengatakan kulis si irolo alawemu manemak kulis si otau lain. Cubitlah dulu dirimu baru engkau mencubit orang lain. Bahkan yang menarik di dalam analisanya Romo Iman Budi Santosa setelah kami menggali Pepaturu Mandar tadi sebutannya itu, beliau menemukan satu peribahasa yang menurut Mas Iman bahwa hanya orang Mandar lah satu-satunya di dunia yang menolak hukuman bunuh diri kepada manusia. Karena ada pepatah di sini mengatakan, ia tia rupa anda malah nibeor anaya kero-kero malai. Jadi seluruh manusia itu pasti punya kesalahan dan kehilapan, maka kita harus memaafkannya. Karena yang tidak bisa dirubah sama sekali itu adalah bentuk fisik dari manusia itu sendiri. Tapi bisa rubah. Itu cara orang Mandar menitipkan nilai-nilai budi pekerti. Nah sekarang, semua perjanjian, semua Pipaturu, Kalindakda, kemudian Eloelong, ini Eloelong itu lagu, Kalindakda itu pantung, Pipaturu itu nasihat. Belum lagi setelah ajaran Islam masuk, ya ini semakin komprehensif. Itu semuanya Nasiri ini ada di Sulawesi Selatan, di Bugis Makassar juga menyebutnya siri atau mereka menyebut dengan istilah siri napace. Siri napace ini atau siri bagi orang Mandar itu Sulawesi Barat. Kalau itu sudah terjadi pada dirinya, maka hanya mati. Artinya, sekali melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan manusia. Karena kalau dia melakukan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan manusia, maka hancurlah seluruh hidupnya. Kalau dalam istilah orang Mandar itu ma'ande siri. Jangan sampai kita makan siri. Itu. Jadi siri ini
Tidak ada lagi, pokoknya itu pilihan terakhir. Nah, meskipun di Mandar dikenal dengan ada istilah adat tuho dan ada adat mate. Adat tuho itu dikenal pada masyarakat agraris dan adat mate itu dikenal pada masyarakat maritim. Adat tuho itu maksudnya jika ada sebuah perkara dan diselesaikan dalam masyarakat agraris, maka seseorang itu masih bisa hidup. Tetapi jika ada sebuah persoalan diselesaikan di pesisir atau istilahnya Pak Babinanga tadi itu, maka selesailah manusia itu. Makanya ada istilah di pegunungan atau di agraris, dia sara muola anak muita balimbungan na ada tua mau tamate. Bahwa seseorang jika melanggar sebuah adat, jika dia lari ke Ulu Salu ya, atau ke agraris, maka insya Allah dia hidup. Tetapi kalau dia lari ke pesisir dalam adat maritim, kemungkinan besar dia mati. Memang agak keras kehidupan orang Mandar itu dalam hal-hal pelanggaran-pelanggaran yang hubungannya dengan humanisme itu. Kemudian saya tambahi lagi sedikit. Kemudian Asitaliang sudah. Di dalam perkembangan selanjutnya tadi ada 7 kerajaan di pesisir dan ada 7 kerajaan di hulu sungai atau di agraris. Ini kemudian melakukan yang namanya konfederasi. Ada perjanjiannya panjang sekali itu untuk saling menguatkan dan seterusnya. Di dalam yang menarik teman-teman sekalian di Mandar itu bahasa hukum itu tidak pernah berbunyi sebagai bahasa hukum. Maksud saya sebagaimana pasal-pasal dalam hukum modern hari ini, ya, atau pakai pola Anglo-Saxon misalnya, ya. Jadi bahasa hukum di Mandar itu dia selalu berbunyi sastra. Misalnya contoh yang disepakati di dalam Tame Jarak 1 dan 2 tadi, perjanjian itu. Para name lamba mitau di petawu marorota. Jadi artinya kalau kita mau bahasa Indonesia kan, kita akan berjalan pada pematang kita yang lurus, gitu kan? Nah, di situ sampai ada mengatakan name mata miri sawa, turyaya yulusalu, name mata miri wangiwang, torion di Babinanga. Bahwa orang di agraris di pegunungan akan menjadi sawa, akan menjadi ular untuk menjaga orang dari arah timur, dan orang di pesisir name mata miri wangiwang, dia akan bermata seperti ikan hiu untuk menjaga teritori, adat, dan seterusnya. Jadi memang sudah diajarkan nilai-nilai saling menjaga itu. Itu sejak abad ke-16. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya memang terutama setelah kolonial atau kita mulai masuk di fase kolonial, itu akhirnya pelayaran kemajuan orang Mandar lebih nampak pada kehidupan maritim, pada pelayaran-pelayaran. Jadi mereka berlayar sampai ke Singapura dan seterusnya, bahkan naik haji juga berlayar. Sampai hari ini alhamdulillah salah satu perahu tercepat, perahu layar tercepat Nusantara itu ada di Mandar yang disebut dengan perahu Sande itu. Nah, itu yang menyebabkan diaspora orang-orang Mandar kemudian berkembang di mana-mana. Yaitu tadi Mas Taufik juga menyebut ada di Jambi, ada di Bali itu banyak sekali di Singaraja, bahkan di Jogja itu ada Kampung Bugisan dan ada Kampung Daengang. Kampung Daengang dan Kampung Bugisan itu juga adalah dulu orang Mandar kan belum terlalu, ketika masih di bawah hegemoni Makassar atau Bone, itu dia lebih banyak menyebut dirinya sebagai Bugis, dan itulah yang bergabung di dalam pasukan Daengan dan Bugisan di Yogyakarta yang pernah membantu Makam Jogja itu. Itu dalam hubungan bilateralnya. Bahkan di sini masih ada makamnya Suryo Dilogo, salah satu keluarga besar dari Keraton Yogyakarta yang termasuk membawa Islam. Nah, itu saya kira sekedar historinya. Nah, kemudian selanjutnya yang menarik terakhir, ini bagian terakhirnya, di Mandar itu, kenapa kemudian ajaran-ajaran budi pekerti itu semakin mengental dan menguat? Setelah datangnya Islam, Mandar itu sangat mudah sekali masuk menyatu dengan ajaran-ajaran Islam. Karena kami atau Mandar itu dia dari animisme, dinamisme langsung loncat ke Islam.
di Mandar sejauh ini tidak ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa pernah ada atau disinggahi sekalipun Hindu Buddha di sini. Tidak pernah ada, sehingga dia dari animisme dinamisme langsung loncat ke Islam. Dan alhamdulillahnya ajaran-ajaran Islam itu banyak sekali yang langsung bisa nyambung dengan kebudayaan Mandar, banyak yang sama. Dan gejala budaya di dalam Islam di Mandar itu sangat kuat sekali, misalnya dengan upacara-upacara, banyak sekali upacara, maulidan, kemudian upacara-upacara pepatama mangayi misalnya, itu cara-cara orang Mandar mengajarkan nilai budi pekerti. Jadi ini fase akhir ya. Dulu Marak Dia di Mandar itu, Marak Dia itu adalah raja, dia berhajat kalau ada sesuatu atau anaknya sampai pada sebuah cita-cita, maka dia akan dinaikkan ke kuda, lalu diarak keliling kampung sambil dipukulkan rebana sambil orang berpantun, gitu. Namanya kalindakdak. Nah, ketika Islam masuk itu kemudian didomestifikasi pola-pola itu akhirnya menjadi ketika anak-anak hatam Quran 30 juz dalam mengaji, maka dia dinaikkan ke kuda, kemudian diarak keliling kampung, dimainkan rebana, diberi pantun, ada pas sayang-sayang itu pemain kecapi Mandar yang bisa sehari semalam tidak ada habisnya itu tanpa konsep lagu, tapi si penyanyi bermain melalui insting. Disitulah semua nilai-nilai kemandaran atau budi pekerti disampaikan, sehingga itu merasuk jadi melalui lagu, melalui ajaran agama, melalui pepaturu dan seterusnya. Saya kira begitulah orang-orang Mandar menitipkan nilai-nilai budi pekerti di dalam masyarakatnya atau kepada anak-anaknya, sehingga itu mendarah daging dan itu bisa dia bawa kemana-mana, gitu. Sehingga orang Mandar dia merantau dimanapun, maka dia akan terus-menerus memegang teguh siriknya. Dia tidak akan mengganggu, tidak akan bermain ini dan itu. Orang Mandar akan tetap menjaga, menjunjung tinggi humanisme karena ada nilai siri di dalam dirinya. Saya kira begitu, Ibu, Om Sigit, dan teman-teman semua. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bustam Basir. Menarik sekali yang disampaikan beliau mengenai kehidupan suku bangsa Mandar di Sulawesi Barat, bahwa selama ini terkesan bahwa kehidupan orang Bugis itu begitu kerasnya, bahkan adat istiadatnya, namun ternyata mengajarkan banyak hal, antara lain adalah bagaimana cara saling menyayangi, menghargai, bahkan memiliki toleransi yang sangat tinggi, pemahaman mengenai humanisme, bahwa tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang sempurna, sehingga disitulah ada ajaran-ajaran toleransi serta banyak hal lagi mengenai tata nilai budi pekerti yang diajarkan oleh suku bangsa Mandar. Ya, 3 narasumber sudah memberikan gambaran ataupun paparan yang sangat menarik, tentunya sesuai dengan adat istiadat atau budaya masing-masing, namun semuanya adalah sama, yaitu terkait dengan budi pekerti. Nah, saat ini adalah kita buka untuk sesi tanya jawab. Di chat sudah ada dari Ibu Nurul Zuriah. Dari Ibu Nurul Zuriah. Ya, pertanyaannya adalah, mohon izin Pak Suryo terkait dengan nilai budi pekerti dalam wayang topeng Malangan yang begitu dalam nilainya tadi, bagaimana cara menanamkan dan membiasakannya kepada generasi milenial saat ini. Silakan kepada Bapak Suryo untuk memberikan. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya menggelitik sekali. Yang kita bicarakan ini adalah tradisional yang mungkin bukan hanya di Malang saja, hampir di semua masyarakat yang namanya generasi milenial itu seakan-akan jauh dari tradisi. Memang semacam itu. Jadi tidak terkecuali di Malang, bahkan di Jogja yang
yang masih dekat dengan istana pun generasi mudanya pun juga sudah lebih banyak ke generasi milenial. Begini Ibu, di dalam tradisi wayang topeng, bukan Malangan tapi Malang ya. Kenapa kok bukan Malangan? Karena kalau Malangan itu adalah versi, tapi kalau Malang itu adalah sumber, gitu ya. Sumber dari, jadi pertunjukan wayang topeng Malang ini adalah sumber pertunjukan dari hampir seluruh pertunjukan tari maupun teater di seluruh Indonesia yang mengaku bersumber dari Mojopahit, itu semuanya diolah di Malang. Ini ada data-data prasasti, beberapa prasasti, dan ada data-data tentang teks sastra Jawa kuno yang menyebutkan bahwa Malang adalah sumber dari segala sumber pertunjukan bertopeng yang bercerita Panji. Baik, di dalam masyarakat Malang, walaupun generasi mudanya sudah sebagian besar jauh, tetapi pertunjukan ini, tradisi ini diberikan kepada, dianjurkan kepada semua sekolah, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Diharapkan semuanya akan memberikan materi tentang pertunjukan tradisi topeng Malang ini. Bahkan di Universitas Negeri Malang menjadi salah satu kurikulum, yaitu tari Malang. Tari Malang itu adalah yang bersumber dari wayang topeng. Kemudian bagaimana untuk membumikan pada generasi muda, maka banyak terjadi cerita-cerita yang baru gitu ya, dikaitkan dengan bentuk cerita-cerita tentang pertunjukan wayang topeng, dan dikaitkan pula dengan tata cara, kemudian struktur, aturan yang ada di dalam pertunjukan wayang topeng itu, walaupun dengan bahasa yang milenial, bahasa yang dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa yang tidak bahasa pedalangan tapi bahasa Jawa Malang. Nah, ini bahasa Malangan. Jadi bahasa Jawa yang bercorak Malang itu bahasa Jawa Malangan. Ada Jawa Jogja, Solo, dan sebagainya ya. Bahasa Jawa Banyumasan juga itu artinya adalah corak atau gaya Banyumasan, gaya Malang, gaya Malangan, gaya seperti itu. Tapi sumbernya adalah Jawa. Nah, dengan demikian teknik memberikannya ini adalah dengan memberikan materi tentang isi pertunjukan wayang topeng. Bahkan ini menjadi ikon dari Kota Malang bahkan dan Kabupaten Malang. Jadi Kabupaten Malang maupun Kota Malang itu memberikan ikon pada wayang topeng Malang dengan berbagai macam bentuk karakteristik yang ada di dalam pertunjukan wayang topeng Malang. Jadi semua yang ada dalam pertunjukan wayang topeng Malang itu tokoh-tokohnya adalah manifestasi dari karakteristik manusia yang ada di dunia. Jadi kalau dari yang Mandar tadi mengatakan ada jagat alik, jagat ageng, memang benar gitu ya, sama kalau seperti itu. Jadi di Jawa ada mikrokosmos dan makrokosmos itu karena ada sesuatu yang memang ada di dalam dirinya dan ada yang di luar dirinya. Sementara itu, kalau kurang paham nanti bisa dijelaskan lagi. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pak Surya atas penjelasannya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak Subekti. Ini menanyakan kepada Bapak Bustan, apakah Ustadz Bustan sebagai suku Mandar asli? Bapak Ustadz, Pak Bustan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Waduh, malah dipanggil Ustadz. Karena pakai songkok ya. Tadi baru habis sholat, tumben pakai songkoknya. Ini juga bukan songkok ini. Oke. Jelas saya suku bangsa Mandar asli. Mohon maaf, saya harus menyebut suku bangsa itu pesannya Kuncradiningrat. Di sanad saya Profesor Suhardi di UGM sampai ke Kuncradiningrat soalnya. Jadi
beliau selalu berpesan jangan pernah menyebut suku ya Bustan, karena suku itu suku kata, yang ada itu suku bangsa, kata Kuncraningrat gitu. Bapak Ibu sekalian, ya saya tapi bingung juga sih, asli itu apa ya? Ya tapi kalau kelahiran ya saya lahir di Mandar gitu. Jadi bapak saya asli Malunda, kelahiran Malunda, itu salah satu daerah di Majene. Tapi dari ibu saya itu dari bapaknya ibu saya Bulukumba, jadi perakit tukang perahu ulung PDC itu dari Bonto Bahari Bulukumba. Jadi separuh darah saya Bugis, separuh Mandar. Kalau kelahirannya ya itu. Cuma separuh hidup saya banyak di Jogja, Pak. Itu Om Sigit lebih paham. Saya banyak numpang di rumahnya beliau dulu. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Bustan. Kemudian dari masih ada pertanyaan dari Bapak Adi. Pernyataannya sebagai berikut. Domestikasi nilai Islam ke dalam budaya dan nilai budi pekerti Mandar dalam bentuk siri tanpa melalui fase Hindu dan Buddha, melahirkan perilaku egaliter dan pemberani. Apakah pemahaman ini benar? Mohon pencerahannya kepada Pak Bustami juga. Silakan Pak Bustami. Ya, menarik sekali Bu. Jadi salah satu yang menarik dari kebudayaan Nusantara kita sebenarnya bahwa hampir semua kehebatan Nusantara itu adalah semua budaya yang masuk baik dari Arab, dari Cina, dari manapun itu selalu mengalami domestifikasi. Dia mengalami pembaharuan. Jadi awalnya budaya itu muncul dari mana, bentuknya A, nanti di Nusantara sudah keluarnya jadi C atau Z gitu. Ini kehebatan Nusantara kita. Di Mandar juga begitu. Banyak sekali nilai-nilai yang masuk kemudian didomestifikasi dan itu menjadi kekuatan nilai-nilai budaya di tempat kita masing-masing. Di Mandar budaya siri itu sebenarnya sangat dekat sebenarnya dengan definisi takwa itu sebenarnya kalau mau dicari definisinya. Tetapi kalau definisi takwa itu dia kan kemudian larinya lebih transenden. Transendennya itu Tuhan, ke Allah. Tetapi kalau siri itu dulu sudah transenden juga, tapi waktu itu belum Allah kan, gitu loh. Karena kita masih berada di fase animisme, dinamisme. Tetapi saya ceritakan tadi misalnya ada budaya Papa Tamak Mangaji, itu bermula dari Maradia yang hanya memberi hadiah kepada anaknya untuk diarak keliling kampung naik kuda. Kalau dia berprestasi dalam satu hal, ini saya kira pendidikan budi pekerti yang luar biasa. Kemudian ketika Islam datang, seseorang yang khatam Al-Quran itu kemudian juga diarak keliling kampung. Yang menarik adalah semiotika yang muncul di dalam Papa Tamak Mangaji itu sangat menarik sekali karena yang laki-laki kalau dia khatam Quran itu memakai pakaian kayak orang Arab, kayak Yasser Arafat itu pakaiannya, naik kuda. Sambil naik kuda dituntun keliling kampung. Nah, yang menariknya karena si perempuan itu tidak menggunakan jilbab, apalagi menggunakan cadar, itu tidak sama sekali. Istilah di sini baju bodoh atau madawara. Jadi itu unik kok, unik. Jadi dia bahkan haji di Mandar itu tidak pakai jilbab, yang menarik. Haji di Mandar itu tidak pakai haji itu yang perempuan, tapi dia pakai yang namanya madawara. Gitu. Nanti itu bisa di googling lah, haji di Mandar gitu, itu beda sendiri pakaiannya itu. Gitu. Jadi domestifikasi itu banyak sekali terjadi dalam kebudayaan Mandar. Itu saya kira tanggapan saya itu. Ya, terima kasih Pak Subar. Kemudian ya ada yang raise hand, Pak Darwis dari Sulawesi Barat. Silakan Pak, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Silakan Pak Darwis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semuanya juga Bapak Ibu yang di 3 daerah. Alhamdulillah diterima panitianya bisa bergabung malam ini. Sangat menarik dari diskusi kita.
atau dialog kita di 3 daerah malam ini. Tapi untuk kesempatan ini saya hanya ingin menyoroti beberapa hal, termasuk apa yang disampaikan tadi Mas Sigit, bahwa baru-baru ini ada kejadian di Jakarta, kayak di bandara, bahwa ada anak Indonesia yang sepertinya keluar dari budi pekerti sebagai layaknya anak Indonesia gitu. Di sini saya ingin bernostalgia dulu tentang budaya kita, di mana di Mandar sendiri, saya langsung ke Mandar saja, atau di Sulbar sendiri, kebetulan narasumbernya tadi sekampung dengan saya, atau beliau adalah adinda saya, Bustan Basir Maras. Ada yang menarik sebenarnya, di mana bahwa orang Mandar mengenal, atau orang Sulbar mengenal budi pekerti itu, dia dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk dari kedatangan para ulama-ulama yang baik dari Sumatera maupun dari Jawa. Untuk yang lebih spesifik lagi, bahwa ada sebuah goresan-goresan di Sulbar ini yang dibawa oleh ulama-ulama dari Sumatera. Makanya nanti akan saya tunjukkan ke Mas Taufik sebentar terkait masalah ini. Ada ulama yang dari Sumatera ke Sulbar ini, juga apa yang disampaikan Mas Bustan tadi, bahwa budaya atau siri di Sulbar ini sangat relevan dengan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh para ulama dulu. Tentunya terkait dengan budi pekerti ini, di Sulbar ini dipengaruhi itu ada 2 hal menurut ulama tadi ini, berdasarkan dari kitab suci yang dia bawa. Jadi yang pertama, bahwa di dalam Al-Quran mengatakan bahwa inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin faja'alnahu sami'an basira. Bahwa sebenarnya manusia ini semua sama kedudukannya di mata Tuhan maupun di dalam perilaku di dunia sosial. Cuman manusia ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu sami'an basira, penglihatan dan pendengaran, menurut ulama tadi ini. Dengan demikian, bahwa sangat kita masih, mungkin sampai sekarang kita masih dengar saja, ini masih bisa membaca saja, dan juga sudah kurang kita sampaikan ke anak-anak bahwa ada penggalan-penggalan petuah dari ulama Jawa, sebenarnya dari Ki Hajar Dewantara, bahwa ada 3, termasuk Tuturi Handayani, Ingar Susentolo, dan Imade Mangkarso. Itulah yang akan menjadi source, menjadi sumber 2 hal tadi ini, pendengaran dan penglihatan. Apabila itu kita fokus untuk atau kita konsisten di dalam mengembang apa yang disampaikan oleh petua ulama tadi ini, saya kira kejadian yang ada di bandara itu, saya kira kita akan tidak sampai segitunya kita lihat di televisi. Nah, dalam hal ini saya ingin sentil Mas Taufik bahwa ada ulama sebenarnya yang membawa ini itu dari Sumatera terkait ini. Yang jadi pertanyaan saya, bahwa kira-kira antara Jambi dengan Mandar, dari penggalan-penggalan tasawuf ulama ini, kira-kira pemahaman dari Jambi, kira-kira dia menggiringnya seperti apa untuk di Jambi, karena di Mandar menggiringnya bahwa manusia itu sebenarnya kita harus bungkus dengan budaya-budaya siri, agar kita bisa mampu menerima, mampu menerima kelebihan dan kekurangan semua orang atau saudara-saudara kita, dan mampu memberi kelebihan kepada sesama, dan itu semua dibungkus dengan sebuah kasih sayang dan cinta Tuhan yang Maha Kuasa. Barangkali itu yang bisa saya berikan gambaran atau bisa sampaikan pada malam ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Darwis. Yang disampaikan Pak Darwis adalah untuk
melengkapi bagaimana ajaran atau nilai-nilai budi pekerti sehingga setiap insan itu mampu untuk menghindari kekerasan. Dan berikutnya ada yang ini lagi dari Bapak I. Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Ibu. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Terima kasih Ibu. Saya baru bergabung, tetapi rupanya dialog ini menarik sekali. Walaupun saya tidak mengikuti dari awal, saya bisa menangkap kesan dari diskusi pada malam hari ini kaitannya dengan budi pekerti yang disampaikan oleh beberapa teman sebelumnya, bahwa kalau kita bicara keindonesiaan dan kebudi pekertian kita hari ini, sesungguhnya saya melihat memiliki dasar yang sama. Kalau kita kembali kepada ajaran Ki Hajar Dewantara. Di ajaran Ki Hajar Dewantara itu ada yang disebutkan trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Nah, 3 nilai dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu saya pikir menjadi jembatan yang seharusnya dijadikan filter di dalam berkebudayaan Indonesia dalam rangka mengembangkan nilai-nilai budi pekerti berdasarkan kepribadian bangsa. Dalam arti bahwa konsentris itu penyatuan, konvergensi itu penggabungan, sementara kontinuitas itu adalah kesinambungan. Nah, kalau 3 nilai itu kita pedomani, saya pikir dasar-dasar nilai budi pekerti kita di wilayah Indonesia, di wilayah Nusantara ini, hari ini, sesungguhnya ada nilai-nilai yang sangat fundamental yang seharusnya bisa dijadikan jembatan penghubung antar sesama dari berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun kelihatannya tampak berbeda-beda, tetapi sesungguhnya dasar filosofis kita sesungguhnya sama. Dalam bahasa misalnya, bahasa-bahasa yang ada di wilayah Nusantara ini kan sesungguhnya bersumber dari bahasa Melayu pula. Sehingga kalau kita cari hubungan antara yang satu dengan yang lain, ternyata juga tidak jauh berbeda. Begitu juga di dalam cerita daerah. Kami di Bali misalnya mengenal Ibelog, tetapi di Melayu itu ada Pak Pandir. Pak Pandir itu orang yang bodoh. Kalau di Bali disebutnya Ibelog. Saya juga pernah mempelajari salah satu cerita dari Sulawesi yang ternyata juga ada padanannya dengan cerita yang ada di Bali. Kalau kita kembali kepada ajaran-ajaran leluhur kita terdahulu, budi pekerti itu diajarkan lewat cerita, lewat tradisi lisan yang ditransformasi oleh para orang tua kita kepada anak-anaknya menjelang tidur. Nah, kalau cerita-cerita itu bisa diberdayakan pada zaman milenial sekarang ini, sesungguhnya kita memiliki kekayaan daya yang luar biasa yang sepatutnya juga mendapat tempat di era digital ini. Masalahnya sekarang bagaimana proses digitalisasi itu bisa kita lakukan dalam rangka menyentuh hati nurani anak bangsa, sehingga nilai-nilai luhur dari ajaran sastra, sastra lisan yang bertebaran di seluruh pelosok tanah air ini bisa menjadi pemantik dalam rangka menguatkan nilai-nilai kebudayaan bangsa, tentu saja berdasarkan kepribadian bangsa yang berpancasila. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mudah-mudahan diskusi ini bisa dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan saya sekali lagi bergabungnya terlambat karena baru saja saya menerima informasi ada diskusi seperti ini, dan puji syukur saya sampaikan saya bisa bergabung walaupun agak telat. Terima kasih, salam sehat dan semangat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Menambahkan bahwa nilai-nilai budi pekerti sebenarnya juga sudah ada dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, serta bahwa budi pekerti dapat diajarkan dengan cara sederhana sekalipun, misalnya melalui dongeng kepada anak-anak. Kemudian ada yang pesan lagi?
masih Pak Nyoman? Ya, dari chat ada yang tanya, mohon info dan pencerahannya kepada Bapak Bustan seputar Brigada Prajurit Bugis dan Daeng yang ada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang berasal dari suku Mandar. Apakah ada referensi teks tertulisnya, Pak? Terima kasih. Ini dari Bapak Arya. Silakan Pak Bustan. Pak Bustan. Oh, mic-nya sorry belum dinyalakan tadi. Sudah? Sudah, Ya. Pak. Oke. Ya. Jadi sejauh ini sejauh riset yang saya lakukan di dalam naskah-naskah lontar, ya lontar Mandar, itu memang kita belum menemukan secara teks menyebutkan persahabatan Jogja dengan menduga dia ada dalam teks-teks lontar Bugis karena disebutnya pasukan Bugisan. Waktu itu kerjasama bilateral antara kerajaan-kerajaan di Mandar dengan di Bone dengan di Goa itu sangat erat. Jadi dia masuk ke sana. Tetapi jauh sebelum itu, bahkan ini jauh sebelum Masehi, ya jauh sebelum Masehi. Tapi saya tidak bisa menduga berapa ratus tahun sebelum Masehi itu ada di dalam sastra Lagaligo tentunya ya, yang bercerita tentang Sauri Gading. Saya kira kita semua tahu bahwa karya sastra terpanjang atau berupa prosa rilis terbesar di dunia yang diwariskan oleh dunia di Nusantara, salah satunya lahir dari kebangsaan Bugis Makassar atau dari Sulawesi, yaitu yang bercerita tentang Ilagaligo. Nah, di luar Ilagaligo itu juga ada teks-teks lain kalau di Mandar disebut dengan istilah sengo-sengo. Sengo-sengo ini adalah sastra tutur yang ada dalam masyarakat agraris. Dan itu jelas disebutkan. Randu na titanang indu, tioso tapanalanga mingkutana kada ada, mintule bukun nalita. Terus di teks berikutnya dikatakan, rawum misa berigading, matempo kajualande, natombo lopi bulahang, nasombalang sau Jawa. Itu jelas dia menyebut Jawa, tapi di situ B, Jawa. Orang-orang lidah orang Mandar atau Mandar agraris terutama, ketika menyebut Jawa tidak bisa menyebut Jawa, tapi dia mengatakan Jawa, Tojaba. Tojaba itu berarti orang Jawa. Jadi jelas di situ dikatakan Rabu Misa Regading telah turun Sabri Gading yang dikisahkan di dalam Ilagaligo itu. Rabu Misa Regading matempo kayu balande, menebang kayu yang bernama balande. Saya nggak tahu istilah kehutanannya. Nah tombolo pibulahan, kemudian dia bentuk dalam menjadi perahu emas. Nah papatanga adolangan, nah sombalan sau Jawa. Jadi dia berlayar hingga ke Jawa di situ, dan di situ juga diceritakan sampai ke negeri Cina, sampai kemana-mana ya. Bahkan nama Bugis itu sendiri diduga ada kaitan besarnya dengan Cina, yaitu dari kata situm bugie, ya itu ya. Itu jadi secara teks, karena kalau kerjasama Mandar dengan atau dalam Daengan dan Bugisan Mataram Jogja itu saya kira itu sudah sangat kesini, dan saya kira Jogja pun adalah warisan terakhir dari kerajaan-kerajaan di Jawa, saya kira di Nusantara bahkan ya. Nah sekalian Ibu, tadi saya juga melihat ada pertanyaan di teks itu mengatakan kenapa orang Mandar orang Timur rata-rata sukses di perantau. Ya mungkin tidak rata-rata juga, tapi banyak juga yang sukses. Dan orang Mandar itu biasanya jika merantau justru lebih bisa sukses biasanya karena itu tadi berpegang teguh pada siri. Kemudian di dalam pelayaran Mandar itu ada istilah tada anda penyakit. Jadi orang Mandar itu sebelum merantau dia tiba sebelum dia berangkat. Jadi judulnya tiba sebelum berangkat. Jadi sebelum para pelayar Mandar di masa lalu kalau akan bawa kopra dari Mandar ke Surabaya, itu dia sudah tiba sebelum berangkat. Jadi dia sudah tahu bahwa dia sudah tiba sebelum dia berangkat. Jadi tada sebelumnya akek gitu. Jadi sudah tiba dia sebelum berangkat. Dan yang menarik, para pelayar-pelayar di masa lalu, terutama yang sefase dengan Sabri Gading itu dia
mereka itu memang perantau ulung, karena begitu mereka tiba di suatu tempat atau di suatu pulau, maka perahunya dia bakar sendiri. Kenapa dia perlu membakar perahunya sendiri? Tidak boleh dia pulang sebelum dia sukses. Artinya, untuk pulang dia harus membuat perahu baru dari apa yang dia kerjakannya di suatu tempat. Itu prinsip-prinsip orang Mandar. Lagi-lagi, ini adalah nilai-nilai siri, nilai-nilai pepaturu, nilai-nilai budi pekerti yang ada di dalamnya. Sekalian sedikit saya singgung, Ibu, bahwa sebenarnya nilai-nilai Nusantara itu sangat banyak sekali kesamaannya. Tadi Pak Nyoman dari Bali menyinggung tentang cerita rakyat. Saya sendiri sudah menulis satu buku tentang cerita rakyat Mandar yang itu banyak sekali persamaannya cerita rakyat itu di tempat-tempat lain, di Sumatera, di Jawa, di Bali, dan seterusnya. Bahkan ada satu dua cerita yang saya tulis berdasarkan tuturan atau cerita nenek saya waktu saya masih kecil, itu judulnya Marakdia Jawa. Marakdia Jawa itu artinya Raja Jawa. Itu ada di dalam buku saya juga saya tulis. Nah, melalui dongeng-dongeng itu kenapa saya tulis? Sebenarnya saya pribadi mengkhianati maksud dari cerita rakyat itu sendiri, karena seharusnya dituturkan, dilisankan. Tetapi siapa yang memelisankan cerita rakyat hari ini? Kita mengkhianati sebenarnya. Tetapi kalau itu kita tidak tuliskan, siapa yang akan mewariskan itu? Maka saya nekat untuk menuliskan cerita rakyat itu sendiri, dan banyak sekali nilai-nilai itu di dalamnya. Waktu saya masih kecil, karena saya mengalami diceritain oleh nenek itu, mungkin itu juga yang membantu imajinasi saya sampai hari ini. Karena dulu kan kita tidak visual, kita diceritakan, lalu kita membentuk tokoh, karakter di dalam otak atau dalam pikiran kita sendiri. Saya waktu kecil suka mendengar sandiwara radio, Mahkota Mayangkara, sampai Tutur Tinular. Itu saya membayangkan Kamandanu di kepala saya sendiri. Jadi saya justru kecewa ketika melihat filmnya, karena ekspektasi Kamandanu yang ada di kepala saya itu tidak sesuai yang ada di layar kaca gitu. Nah, itu. Yang terakhir misalnya dalam permainan juga banyak sekali orang Mandar menitipkan nilai-nilai budi pekerti. Ini pernah saya pentaskan di tahun 2010 di Societet Militer di Jogja dengan 150 pemain. Saya judul pementasannya antara Jawa dan Mandar, karena selama saya berada di Jogja saya melihat sekali ada banyak kesamaan-kesamaan budaya Mandar dan di Jawa. Salah satunya yang saya pentaskan misalnya ada permainan di Jawa yang namanya cublak-cublak suweng itu kan. Cublak-cublak suweng, suweng tenggelan tenang. Nah, di Mandar ada permainan namanya cicik bacang, persis sama. Cicik bacang, baca lagu bacang, serema kutek, bulu kutek, tanda sau panikin. Nah, jadi sama-sama menebak, meletakkan apa benda di jari orang, terus kita tebak lari-lari siapa yang megang, itu persis cublak-cublak swing. Itu bisa dicari di YouTube. Ada pentas saya di Societet Militer di Jogja 2010, lengkap sekali pementasannya, dan tidak hanya itu, ada beberapa budaya Jawa yang saya sandingkan secara langsung di atas panggung gitu. Jadi Nusantara ini hebat banget warisannya. Cuma tinggal bagaimana kita melestarikan. Itu saya kembalikan. Silakan Ibu. Ya, halo Ibu, masih bisa mendengar? Ya sudah. Ya. Oh ya. Sudah Pak Bustan? Ya, sudah. Terima kasih Pak Bustan. Ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab saat ini. Dan saya kembalikan lagi ke ini. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Ketika narasumber telah memaparkan berdasarkan cerita-cerita lokal, petuah lokal yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber tadi, memberi wawasan dan wacana baru pada kita semua, bahwa lokalitas itu menjadi penting dan menjadikan Indonesia menjadi lebih besar lagi. Terima kasih kepada Dr. Andes Suryo Widodo MPD. Terima kasih kepada Bapak M. Taufik Ridho MSc. Terima kasih kepada Bapak Pustam Basir Maras MA yang pada kesempatan malam hari ini
telah memberikan oase baru bagi kita semua, saya kira. Untuk itu dipersilahkan kepada ketiga narasumber untuk memberikan closing statement. Betapa pentingnya budi pekerti berasaskan nilai lokal. Kepada yang pertama, Bapak Dr. Andes Suryowido MPD dari Jawa Timur Malang. Closing statement-nya, Bapak. Baik, terima kasih. Budi pekerti adalah pakaian yang harus dipakai setiap manusia sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing. Oleh karena itu, dengan budi pekerti ini, maka manusia akan hidup berdampingan dengan selaras, serasi, seimbang, baik dengan alam maupun dengan yang dipertuhan. Oleh karena itu, kita semua itu harus memahami dan melakukan sesuai dengan karakteristik budi pekerti di daerah masing-masing dan saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai pada wilayah lain atau pada karakteristik lokal lain. Saya kira ini yang penting. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Dr. Andes Suryowido. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Taufik Ridho MSc dari Jambi. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari saya sedikit saja ya. Jadi budi pekerti ini menurut saya yang saya alami salah satunya di Jambi itu didasari atas nilai kekeluargaan, nilai tanggung jawab dan nilai saling menghormati. Nah, nilai-nilai inilah yang harus tetap kita jaga. Mungkin kita memiliki budaya yang berbeda-beda baik dari Jambi, Malang dan sebagainya. Tapi saya yakin nilai-nilai yang ada di sana juga sama. Nah, seperti itulah yang ada di Jambi, yaitu salah satunya seperti nilai kekeluargaan, nilai tanggung jawab dan nilai kasih sayang sesama kita seperti itu. Nah, terakhir saya juga sebagai dosen, saya juga mengajak kepada teman-teman juga yang baik yang mengajar ataupun juga yang masih belajar untuk mari menanamkan nilai-nilai ini apabila kita merasa ini sudah hilang khususnya apabila ketika menghadapi perkembangan teknologi seperti itu. Marilah kita memperbaiki nilai-nilai ini karena nilai-nilai ini sudah ada sejak kita dulu kecil. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Rustam Masir Maras, MA dari Sulawesi Barat. Siap, makasih Pak. Tadi saya masih melihat sedikit ada pertanyaan di chat, sedikit aja saya jawab sebelum ke closing statement. Apakah ada kampung di Mandar yang, ya kampung di sini ada namanya Kampung Jawa. Nama kampung itu namanya Wonomulyo. Namanya Wonomulyo. Wonomulyo ini adalah perantau-perantau Jawa atau mungkin sama dengan kurang lebih Suriname, sepase dengan Suriname itu, migrasi orang Jawa ke Eropa. Di sini kampung ini sudah sangat lama sejak fase kolonial. Namanya itu mengambil nama-nama Jawa, nama-nama kampungnya itu ya Kediri, ya Jombang, ya Jogja Lama, Jogja Baru, Bumiayu dan seterusnya. Nanti kapan-kapan kalau ada yang mau kunjung ke sini, itu satu kecamatan isinya orang Jawa semua dan tatanannya itu Jawa, punya alun-alun, kantor camat, alun-alun dan seterusnya. Jadi di sini ada, itu yang menarik. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekedar closing statement itu penanaman nilai apapun harus dimulai dari diri sendiri dan kita mulai dari rumah kita sendiri gitu. Di Mandar selalu saya katakan karena di sini juga sudah sangat tergerus budaya-budaya Mandar itu. Salah satu indikatornya adalah banyaknya anak-anak yang lahir, terutama yang lahir di atas tahun 80-an berdasarkan riset saya, itu menunjukkan mereka banyak yang tidak bisa berbahasa Mandar. Sementara bahasa adalah nilai budi pekerti bangsa. Untuk bab ini saya acung jempol betul dengan Jogja atau dengan budaya Jawa yang tetap menjaga budaya Jawanya melalui berbahasa. Saya sendiri sampai bisa berbahasa Jawa, alhamdulillah bisa sampai yang halus karena orang Jawa menggunakan bahasa Jawanya, sehingga saya orang Mandar yang datang ke Jawa itu belajar mau tak mau bisa belajar berbahasa Jawa. Gitu. Nah di kami itu mulai agak kurang karena orang lebih menyukai berbahasa Indonesia di sekolah, di kantor dan seterusnya. Di Jawa, di Jogja terutama yang saya rasakan itu anak-anak di sekolah, di kampus itu berbahasa Jawa gitu. Nah, di Mandar terutama era 80-an, Pak Harto memerintahkan kita semua harus
berbahasa Indonesia yang baik dan benar, itu di sini benar-benar diterapkan. Sehingga banyak anak-anak kita yang tidak bisa lagi berbahasa Mandar, bisanya berbahasa Indonesia, itu pun bahasa Indonesia ala di sini, yang pakai mi dan ji itu, kemana ki, kauji, dan seterusnya. Itu ya. Terakhir, langkah yang saya dan teman-teman lakukan di sini untuk penanaman budi pekerti itu, kita sudah merancang kurikulum Mandar namanya. Saya bersama tim merancang itu, namanya kurikulum Mandar. Kita akan masukkan semua. Intinya apa sih yang harus diketahui oleh seseorang untuk menjadi Mandar. Jadi bukan hanya orang yang dilahirkan di Mandar, tetapi siapapun yang datang ke tanah Mandar itu bisa menjadi Mandar. Karena sebenarnya untuk menjadi Mandar itu sangat mudah sekali. Orang Mandar mengatakan, muak mandundum wai Mandar, Mandar motu. Jadi untuk menjadi Mandar itu mudah sekali, nggak usah harus menikah dengan orang Mandar atau bagaimana. Cukup dengan meminum air Mandar saja, seseorang telah menjadi Mandar. Itu saja dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ketiga narasumber telah memberikan wawasan kepada kita semua. Sekali lagi panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Suryo Widodo MPD dari Jawa Timur, kepada Bapak Taufik Ridho MSc dari Jambi, kepada Bapak Bustam Basir Maras MA dari Sulawesi Barat. Dialog tiga daerah adalah ikhtiar kita bersama. Dan pada malam hari ini sudah masuk kepada episode yang ke-9. Kita akan menggali nilai-nilai lokal di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa mempengaruhi kebijakan bahwa nilai lokal biar diberikan sepenuhnya kepada lokal. Sehingga orang lokal memiliki kompasnya atas tradisi dan budayanya. Saya Pak Mujira Harjo, mohon maaf apabila ada salah kata. Mewakili panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Sigit Sugito. Dipersilakan. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber dan para sahabat yang hadir malam hari ini. Saya ada catatan penting bahwa dari Pak Widjo itu ada mapan dan mengku. Ini catatan yang menarik dari saya catat Pak. Dari Mas Taufik bahwa ya kita pahami bahwa teknologi ini memang gerus nilai-nilai budi pekerti anak-anak milenial hari ini. Ini adalah PR kita. Sekarang bagaimana nilai-nilai budi pekerti itu dimasukkan dalam konten-konten medsos yang hari ini itu saya pikir itu menjadi catatan kita ke depan ya, bagaimana kita mengguiden medsos ini menjadi ada nilai-nilai budi sopan santun yang hadir di medsos. Yang berikutnya dari Mas Bustan, saya menarik buku yang ditulis dengan Mas Imam Budi Santoso, kalau bisa diterbitkan Institut KHD, terbitkan di Jogja gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya di luar itu. Tapi yang sangat penting juga bahwa ketika Pak Harto berkuasa, ternyata mewajibkan bahasa Indonesia itu ditelan mentah-mentah oleh teman-teman di Mandar menjadi satu bahasa yang wajib itu, dengan catatan meninggalkan bahasa daerah Mandar. Akhirnya hari ini bahasa Mandar ditinggalkan oleh anak-anak generasi muda. Ini barangkali catatan yang digarisbawahi bahwa Pak Harto pernah mendengungkan itu, ya itu bagus dalam konteks nasionalisme bangunan kesatuan. Tapi pada keberadaan nilai-nilai lokal ini, sementara ini yang jadi sangat timpang. Barangkali itu catatan sedikit dari saya. Terima kasih, ketemu Selasa depan tanggal 30, diskusi dialog tiga daerah. Terima kasih dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Terima kasih Kang Sigit. Terima kasih Pak Untoro, Kang Mukote baru masuk, ini sudah selesai Kang. Terima kasih. Selamat malam Pak Eka Budianta. Apa kabar? Terima kasih Pak. Prof Eka, terima kasih Prof Eka. Prof Eka Budianta. Ya. Sigit semuanya. Selamat malam Ki Arjoso. Ikut wes aman dulu ikut. Nang Ningnung.
Ya. Terima kasih Nunung, luar Salam biasa ini. kenal Ki Bustan. Oke. Ya. Semoga bisa bersua kalau ke Jogja atau saya ke Sulawesi Barat ke Amin. Mandar. Amin, amin. Terima kasih. Mas Haryoso, selalu Mas, sehat. Bisa lihat chat pribadinya Ki Bustan. Terima Den. Makasih. Makasih. Kanda Dayes, Sulawesi Barat, makasih sudah hadir Kanda. Ya, kalau kita bisa ketemu luring luar biasa ini ya. Kapan-kapan kita agendakan luring lah. Konferensi budi pekerti. Amin Om, amin. Iya. Mantap Nyi Yuni. Good job. Ya, makasih banyak Dinda. Tunggu undangan selanjutnya lah. Makasih banyak, luar biasa malam ini. Iya. Ini Mas Datus minta nomornya dari Mas Bustan ya. Siap, siap. Ya. Kesimpulannya kata insya Allah. Oke ya. Selamat malam. Apa kabar Pak Cewoloin? Oh baik-baik saja kak. Terima kasih semuanya Om. Mohon izin pamit. Nah mantap. Kau berangkat. Masih ada deadline. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf izin live duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya izin juga saya di Papua juga sudah jam 3 jadi Kau di Papua mana Pak C? di Sorong Selatan. Oh Sorong Selatan kah? Oh Kabupaten Baru tuh. Iya. Yo. Iya ya. Oke. Oke sudah. Selamat malam. Kau berangkat. Ya, selamat malam. Kabeh wong Yogya iki piye? Ayo, sing isine narasumber kok Yogya kabeh. Ayo piye? Pak Sigit wis janis KKN. Ikete wis rasa diotak-atik wis keren kuwi wong burine. Iya, nanti kan pelan-pelan tapi domisili asal kan dari masing-masing daerah. Agak arek dhewe kabeh, cah dhewe jabe mete. Kan membangun nasionalisme jaris koyo ojo piye to? Wah. Apa-apa iki sumbere Malang, ora Yogya. Mantap iki ono Ki Suryo. Salam buat teman-teman di Tumpang. Oh nggih lho, sapa iki ngomong iki? Pandu ku lho. Temane Cak Soleh. Oh iya. Oke. Oke. Oh, Mas Pandu. Oke. Oh, yang Malang, Mas. Ya, sudah lama nggak ke Malang ini, kangen dengan topeng barangan Malangnya ini. Ana rondo ora Malang. Akeh rondo. Ah, Mas Pandu, ana rondo. Pak Jaki Saryoso kira rono. Akeh rondo ayo kene. Siap. Tak dereke iki sing senior iki. Derek NIP iki. Oke. Matur nuwun Ki Suryo. Nggih. Sami-sami. Punden? Mas Didi aku rasa nutup aku. Oke. Ketok apa jenenge? Kuwi udeng-udengku kayak digawe neh to. Guyang-guyu, glelang-glelek. Aku pesen Malangan sing rada gedhe. Kaya iki lho. Sing rada gedhe kuwi ra sedeng kuwi. Ya ora sedeng nek iki ya. Iki nomor piro sing kono? Waduh ora ngerti nek nomere. Ora ngerti nomere ya. Paling nomor 10 ya. Kira-kira ya lorone dhuwure kuwi loro kuwi nomor piro? Iki nomor 7 kok. Ya 9 cukup. Jangan cukup. Ora asah ngene engko tak gaweke rono nek aku rono engko tak udengi yo dianu ya. Engko yo di apa dilem udenge. Oh engko dadi engko. Ya. Ya. Yang penting tandake. Wah pengen tandak yo nang Malang ora seneng Yogya. Ya jola-joline. Pak Sigit tak ngomong, Mas. Jola-joline muni. Nuwun sewu Bapak. Dum badhe kula tutup. Matur nuwun. Assalamualaikum. Sami monggo.